Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'du. Pertemuan sore hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah bagaimana kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lain daripada yang lain karena kefasihan bicaranya, kejelasan ucapannya yang selalu disampaikan pada kesempatan yang paling tepat, di tempat yang tidak sulit diketahui, lancar, jernih kata-katanya, jelas pengucapan dan maknanya. Nabi mengkhususkan pada penekanan-penekanan hukum, mengetahui logat-logat bangsa Arab, berbicara dengan kafilah bangsa Arab menurut logat masing-masing, berdialog dengan mereka menurut bahasa masing-masing. Ada kekuatan pola bahasa Badui yang cadas berhimpun pada dirinya. Begitu pula kejernihan dan kejelasan cara orang bicara, orang yang sudah beradab. Berkat hal ini semua, berkat kekuatan datang dari ilahi dan dilantarkan lewat wahyu. Beliau adalah orang yang lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan ketika memegang kekuasaan, dan sabar saat ditekan. Ini semua merupakan sifat-sifat yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang murah hati, bisa saja tergelincir dan perosok memang, tetapi sekian banyak gangguan yang tertuju kepada beliau justru menambah kesabaran beliau. Tingkah pola orang-orang bodoh yang berlebihan justru menambah kemurahan hati beliau. Aisyah berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di antara dua perkara, tentu beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selagi itu bukan suatu dosa. Jika suatu dosa, maka beliaulah orang yang paling menjauhi darinya. Beliau tidak membalas untuk dirinya sendiri kecuali jika ada pelanggaran terhadap kehormatan Allah, lalu beliau membalas karena Allah. Beliau adalah orang yang paling tidak mudah marah dan paling cepat ridho. Di antara sifat kemurahan hati dan kedermawanan beliau yang sulit digambarkan, bahwa beliau memberikan apapun dan tidak takut menjadi miskin. Ada riwayat Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling murah hati. Kemurahan hati beliau yang paling menonjol adalah pada bulan Ramadan, saat dihampiri Jibril beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Beliau benar-benar orang yang paling murah hati untuk hal-hal yang baik. Jabir berkata, tidak pernah beliau dimintai sesuatu lalu menjawab tidak. Pasti menjawab iya, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebenaran, patriotisme dan kekuatan yang sulit diukur dan tidak terlalu sulit untuk diketahui di mana keberadaannya. Beliau adalah orang yang paling pemberani mendatangi tempat-tempat yang paling sulit. Berapa banyak para pemberani dan patriot yang justru lari dari hadapan beliau. Beliau adalah orang yang tegar dan tidak bisa diusik.
terus maju dan tidak mundur serta tidak gentar. Siapapun orang pemberani tentu akan lari menghindar dari hadapan beliau. Ali berkata, jika kami sedang dikepung kekuatan dan bahaya, maka kami berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun yang lebih dekat jaraknya dengan musuh selain beliau. Anas berkata, suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh sebuah suara. Lalu orang-orang semburat menuju ke sumber suara tersebut. Mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kembali dari sumber suara tersebut. Beliau lebih dahulu datang ke sana daripada mereka. Saat itu beliau menunggang kuda milik Abu Talha dan di leher beliau ada pedang. Beliau bersabda, kalian tidak usah gentar, kalian tidak usah gentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu dan suka menundukkan mata. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis di tempat pingitannya. Jika tidak menyukai sesuatu, maka beliau diketahui dari raut mukanya. Beliau tidak pernah lama memandang ke wajah seseorang, menundukkan pandangan, lebih banyak memandang ke arah tanah daripada memandang ke arah langit. Pandangannya jeli, tidak berbicara langsung di hadapan seseorang yang membuatnya malu. Tidak menyebut nama seseorang secara jelas jika beliau dengar sesuatu yang kurang disenanginya. Tapi beliau bertanya, mengapa orang-orang itu berbuat begitu? Beliau memang pas seperti yang dikatakan Al-Farazak dalam syairnya, menunduk karena malu dan menunduk karena enggan. Tiada berbicara dengan seseorang kecuali saat tersenyum. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Orang yang mendebat dan bahkan musuh beliau pun mengakui hal ini. Sebelum nubuwah, beliau sudah dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Sebelum Islam dan pada masa jahiliyah, beliau juga ditunjuk sebagai pengadil. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada beliau, kami tidak mendustakan apa yang engkau bawa. Karena itu kemudian Allah menurunkan ayat orang-orang yang mendustakan itu. Mereka dalam surah Al-An'am ayat 3 yang artinya mereka sebenarnya tidak mendustakan kamu, tetapi orang-orang zalim itu menghindari ayat-ayat Allah. Heraklius mengajukan pertanyaan kepada Abu Sufyan, apakah kalian menuduhnya dusta sebelum mengatakan apa yang dia katakan? Abu Sufyan menjawab tidak. Nabi adalah orang yang paling tawaddu, merendahkan diri, dan paling jauh dari sifat sombong. Beliau tidak menginginkan orang-orang berdiri saat menyambut kedatangannya seperti yang dilakukan terhadap para raja. Beliau biasa menjenguk orang sakit, duduk bersama orang miskin, memenuhi undangan hamba sahaya. Jadi kalau ada yang undang meskipun hamba sahaya datang. Kebetulan nanti malam saya ada undangan, insya Allah datang. Duduk di tengah para sahabat sama seperti keadaan mereka. Aisyah berkata, beliau biasa menambal terompahnya, menjahit bajunya, melaksanakan pekerjaan dengan tangannya sendiri, seperti yang dilakukan salah seorang di antara kalian di dalam rumahnya. Beliau sama dengan orang lain, mencuci pakaiannya, memerah air susu dombanya, dan membereskan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling aktif memenuhi janji, menyambung tali persaudaraan, paling menyayangi dan bersikap lemah lembut terhadap orang lain, paling bagus pergaulannya,
paling lurus akhlaknya, paling jauh dari akhlak yang buruk, tidak pernah berbuat kekejian dan menganjurkan kepada kekejian, tidak pernah. Bukan termasuk orang yang suka mengumpat dan mengutuk, bukan termasuk orang yang suka membuat hiruk pikuk di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa, tetapi memaafkan dan lapang dada. Tidak membiarkan seseorang berjalan di belakangnya, tidak mengungguli hamba sahaya dan pembantunya dalam masalah makan dan pakaian, membantu orang yang justru seharusnya membantu beliau, tidak pernah membentak pembantunya yang tidak beres atau tidak mau melaksanakan perintahnya, mencintai orang miskin dan suka duduk-duduk bersama mereka, menghadiri jenazah mereka, tidak mencela orang miskin karena kemiskinannya. Dalam sebuah perjalanan, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor domba. Seseorang berkata, "Akulah yang akan menyembelihnya." Yang lain berkata, "Akulah yang akan mengulitinya." Yang lain berkata, "Akulah yang akan memasaknya." Lalu beliau bersabda, "Akulah yang akan mengumpulkan kayu bakarnya." Mereka berkata, "Kami akan mencukupkan bagi engkau." "Gak usah engkau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Aku sudah tahu kalian akan mencukupkan bagiku, tetapi aku tidak suka berbeda dari kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berbeda di tengah-tengah rekan-rekannya." Setelah itu beliau bangkit lalu mengumpulkan kayu bakar. Kita beri kesempatan kepada Hindun bin Abu Halah untuk menggambarkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tampak berduka, terus-menerus berpikir, tidak punya waktu untuk istirahat, tidak berbicara jika tidak perlu, lebih banyak diam, memulai dan mengakhiri perkataan dengan seluruh bagian mulutnya dan tidak dengan ujung-ujungnya saja. Berbicara dengan menggunakan kata-kata yang luas maknanya, terinci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dengan nada yang sedang-sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Mengagungkan nikmat sekalipun kecil, tidak mencela sesuatu, tidak pernah mencela rasa makanan dan tidak terlalu memujinya. Tidak terpancing untuk cepat-cepat marah jika ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tidak marah untuk kepentingan dirinya. Lapang dada. Jika memberi isyarat, beliau memberi isyarat dengan seluruh telapak tangannya. Jika sedang kagum, beliau dapat membalik kekagumannya. Jika sedang marah, beliau berpaling dan tampak semakin tua. Jika sedang gembira, beliau menundukkan pandangan matanya. Tawanya cukup dengan senyuman yang senyumnya mirip dengan butir-butir salju. Beliau selalu menahan lidahnya kecuali untuk hal-hal yang dibutuhkan, mempersadukan para sahabat dan tidak memecah belah mereka, menghormati orang-orang yang memang dihormati di setiap kaum dan memberikan kekuasaan kepadanya atas kaumnya, memperingatkan manusia bersikap waspada terhadap mereka tanpa menyembunyikan kabar gembira yang memang harus diberitahukan kepada mereka. Beliau mengawasi para sahabat, menanyakan apa yang terjadi di antara manusia, membaguskan yang bagus dan membenarkannya, memburukkan yang buruk dan melemahkannya, sederhana dan tidak macam-macam, tidak karena takut jika mereka lalai dan bosan. Setiap keadaan bagi beliau adalah normal, tidak kikir terhadap kebenaran, tidak berlebih-lebihan kepada yang lain, berbuat lemah lembut kepada orang yang paling baik. Orang yang paling baik di mata beliau adalah orang yang paling banyak nasihatnya,
dan orang yang paling besar kedudukannya di mata beliau adalah orang yang paling baik perhatian dan pertolongannya. Beliau tidak duduk dan tidak bangkit kecuali dengan zikir, tidak membatasi berbagai tempat dan memilih tempat yang khusus bagi beliau. Jika tiba di suatu pertemuan beberapa orang, beliau duduk di tempat yang paling akhir dalam pertemuan itu dan beliau memerintahkan yang demikian itu, memberikan tempat kepada setiap orang yang hadir dalam pertemuan beliau, sehingga tidak ada orang yang hadir di situ bahwa seseorang merasa lebih terhormat dari beliau. Siapapun yang duduk bersama beliau atau mengajaknya bangkit untuk suatu keperluan, maka dengan sabar beliau melayaninya, sehingga orang itulah yang beranjak dari hadapan beliau. Siapapun yang meminta suatu keperluan, maka beliau tidak pernah menolaknya. Beliau selalu membuka diri kepada manusia, sehingga beliau layaknya bapak bagi mereka. Mereka selalu berdekatan dengan beliau dalam masalah kebenaran, menjadi utama di sisinya karena takwa. Majelisnya adalah majelis yang dipenuhi kemurahan hati, malu, sabar dan amanah. Tidak ada suara yang melengking, tidak dikhawatirkan ada pelanggaran terhadap kehormatan. Mereka saling bersimpati dalam masalah ketakwaan, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan mengasihi orang asing. Beliau senantiasa gembira, murah hati, lemah lembut, tidak kaku dan keras, tidak pula tidak suka mengutuk, tidak berkata keji, tidak suka mencela, tidak suka memuji, pura-pura lalai terhadap sesuatu yang tidak menarik dan tidak tunduk kepadanya. Meninggalkan 3 perkara dari dirinya: riya, banyak bicara, dan membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Beliau meninggalkan manusia dari 3 perkara: tidak mencela seseorang, tidak menghinanya, dan tidak mencari-cari kesalahannya. Beliau tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang beliau mengharapkan pahalanya. Jika beliau berbicara, orang-orang yang hadir di majelisnya diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jika beliau diam, maka mereka baru bicara. Mereka tidak berdebat di hadapan beliau. Jika ada seseorang berbicara saat beliau bicara, mereka menyuruhnya diam sehingga beliau selesai bicara. Beliau tersenyum jika ada sesuatu yang membuat mereka tersenyum, mengagumi sesuatu yang membuat mereka kagum, sabar menghadapi kekasaran orang asing. Beliau bersabda, jika kalian melihat orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bantulah ia. Beliau tidak mencari pujian kecuali dari orang-orang yang memang pantas. Kharijah binti Zaid berkata, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia di dalam majelisnya. Hampir tidak ada yang keluar dari pinggir bibirnya. Beliau lebih banyak diam, tidak berbicara yang tidak diperlukan. Berpaling dari orang yang berbicara dengan cara yang tidak baik. Tawanya berupa senyuman, perkataannya terinci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Para sahabat tertawa jika beliau tersenyum karena mereka hormat dan mengikuti beliau. Secara umum Rasulullah SAW adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang sulit dicari tandingannya. Allah membimbing dan membaguskan bimbingannya, sampai-sampai Allah berfirman terhadap beliau secara memuji beliau, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, wa innaka la ala khuluqin azim. Sifat-sifat yang sempurna inilah yang membuat jiwa manusia merasa dekat dengan beliau, membuat hati mereka mencintai beliau, menempatkan beliau sebagai pimpinan yang menjadi tumpuan harapan hati. Bahkan orang-orang yang dulunya bersikap keras terhadap beliau berubah menjadi lemah lembut,
hingga akhirnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sifat-sifat yang sudah disebutkan di sini hanya sebagian kecil dari gambaran kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat beliau. Hakikat sebenarnya yang menggambarkan sifat dan ciri-ciri beliau adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui secara persis hingga detail-detailnya. Adakah orang yang mengaku bisa mengetahui hakikat diri manusia yang paling sempurna dan mendapat cahaya Rabb-Nya hingga akhlaknya pun adalah Al-Quran? Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.